Kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara, Taher Hanubun, semakin menyita perhatian publik setelah korban kabarnya dinikahi dengan mahar 1 miliar rupiah. Pendamping korban Otepati kemudian menceritakan kronologi pelecehan hingga tindak kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Bupati Taher Hanubun. Satu di antaranya fakta kejadian yang bersumber dari penuturan korban, yakni rekaman suara saat Bupati mencoba meminta hingga memaksa korban untuk melepas pakaian. Ote menambah Ote menambahkan rekaman itu sudah dikantongi oleh penyidik kepolisian. Ia menjelaskan rekaman itu diambil menggunakan ponsel milik korban berinisial TA pada 10 Agustus lalu. Insiden itu terjadi saat Bupati meminta TA mengantarkan teh. Saat itu TA menolak dan berhasil kabur dari ruangan. Beberapa hari kemudian TA dipecat dari pekerjaannya. Aksi dugaan pelecehan ini terjadi tak hanya sekali. Kejadian pertama pada bulan April yakni pelecehan, kemudian pada bulan Juni yakni kekerasan seksual, lalu ketiga pada Agustus yakni korban coba diruda paksa, dan terakhir terjadi pada September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kami gerak bersama perempuan Maluku dengan ini menyatakan stop impunitas pejabat publik. Pihak kepolisian segera lindungi korban dari intimidasi pelaku dan lanjutkan proses hukum. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh terduga pelaku seorang pejabat publik Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dengan tindakan menyentuh, meraba dan memaksa korban untuk memenuhi hasrat seksualnya terjadi hingga berulang. Harus menjadi perhatian kita sebagai wujud dari urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual dilakukan pelaku terhadap korban TSA umur 21 tahun yang bekerja di Cafe Agnia di kawasan Air Salobar, Kota Ambon, milik istri pelaku. Tindakan yang dilakukan oleh dengan memaksa, pelecehan seksual fisik dan seksual, mulai dengan meraba payudara hingga pemerkosaan. Pada tanggal 1 September 2023, TSA didampingi pendamping membuat laporan polisi di SPKT Polda Maluku. Polda telah melakukan visum resportum pada korban dan kasus masuk tahap penyelidikan. Namun karena korban mengalami intimidasi dari pelaku pada tanggal 6 September 2023, keluarga menyampaikan surat permohonan menarik laporan polisi kepada Polda Maluku. Sejak saat itu pula, keluarga tidak bersedia untuk korban didampingi oleh pendamping dan pendamping tidak berkontak sama sekali dengan korban. Jaringan masyarakat sipil untuk kawal Undang-Undang TPKS sangat prihatin dengan adanya intimidasi dari terduga pelaku terhadap korban. Bahkan pada tanggal 11 September 2023, pelaku bersiasat menikahi korban secara siri dan memberikan mahar 1 miliar untuk melarikan diri dari pertanggungjawaban secara hukum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.